teman-teman semua, kembali lagi bersama kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan arus kas dan bagaimana mengerjakan laporan arus kas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih laporan arus kas itu. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Yang mana laporan arus kas dikelompokkan dalam 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi berhubungan dengan kegiatan operasional yang terjadi dalam sebuah perusahaan, baik pendapatan ataupun pengeluaran. Selanjutnya, aktivitas investasi biasanya berkaitan dengan pelepasan aktiva dalam jangka panjang, seperti menjual saham, menjual tanah, menjual peralatan, dan lain sebagainya. Sedangkan pengeluaran seperti pembelian aset tetap, pembelian aset jangka panjang, dan juga aset tidak terwujud. Yang terakhir, aktivitas pendanaan. Seperti meminjam atau membayar modal, bagian ini memiliki fungsi untuk mengetahui komposisi modal milik perusahaan, apakah modalnya bertambah atau berkurang, karena digunakan untuk mendanai. Depreciation expense. Kenapa menambah laba bersih? Karena beban penyusutan disebut penghasilan yang sifatnya non-cash. Karena nilai penyusutan itu telah memberikan manfaat kepada perusahaan, sehingga bersifat pemasukan berupa non-cash yang dimana pemasukan kas akan menambah laba bersih sebesar yang disusutkan, yaitu $33.000. Loss on sale of equipment, yang artinya kerugian penjualan peralatan. Menambah laba bersih dikarenakan penjualan dari suatu aset lebih mengarah ke aktivitas investasi, penjualan asetnya, daripada aktivitas operasi. Jadi, tidak boleh ditambahkan dalam aktivitas operasi, tetapi dihilangkan dengan cara setiap penjualan aset dari aktivitas investasi, kerugiannya akan ditambahkan dan keuntungannya dikurangkan dengan laba bersih. Setiap kerugian atas pelepasan aset dihilangkan dengan ditambahkan kembali ke net income. Nah, yang selanjutnya, increase in akun receivable, yang artinya meningkatnya akun piutang. Mengurangi laba bersih karena meningkatnya piutang usaha disebabkan adanya peningkatan pengeluaran kas berupa peningkatan piutang, yang dimana hal tersebut mengurangi laba bersih dan menyebabkan kas keluar pada aktivitas operasi. Increase in inventory, mengurangi laba bersih karena persediaan menunjukkan harga pokok persediaan yang dibeli melebihi harga pokok penjualan, yang dimana jumlah kelebihan persediaan yang dibeli mengakibatkan perusahaan harus menambah pengeluaran kas, jadi arus kasnya keluar. Decrease in prepaid expense, menambah laba bersih dikarenakan penurunan biaya dibayar di muka menunjukkan bahwa tidak ada kas yang dikeluarkan, maka harus ditambah dengan net income pada aktivitas operasi. Decrease in account payable, mengurangi laba bersih dikarenakan perusahaan telah membayarkan utang dagang kepada pihak perusahaan yang telah memberikan utang. Increase in account expense payable, menambahkan laba bersih dikarenakan adanya beban utang yang belum dibayarkan sehingga belum ada kas yang keluar. Sale of land, menambah net income pada aktivitas investasi sebesar $25.000, karena dapat kita lihat dari informasi tambahan nomor 2 bahwa tanah terjual dengan nilai buku secara tunai sebesar $25.000. Sale of equipment, menambah net income pada aktivitas investasi sebesar $34.000, karena dapat kita lihat dari informasi tambahan nomor 5 bahwa peralatan terjual dengan nilai buku secara tunai sebesar $34.000. Purchase of equipment, mengurangi net income pada aktivitas investasi sebesar $166.000, karena dapat kita lihat dari informasi
bahwa perusahaan memberi peralatan secara tunai sebesar $166.000, maka arus kas keluar dari aktivitas investasi. Redemption of bonds. Berdasarkan pada informasi tambahan nomor 6, perusahaan mengeluarkan uang kas sebesar $10.000 untuk penembusan obligasi. Adanya penembusan obligasi ini tentu saja mengurangi net income. Sale of common stock. Berdasarkan informasi tambahan nomor 7, bahwa penerbitan saham biasa sebesar $130.000 untuk menambah kas perusahaan. Bertambahnya kas perusahaan ini menambah net income. Payment of dividends mengurangi net income. Berdasarkan informasi tambahan nomor 3, bahwa pembayaran dividen sebesar $55.000 sehingga terjadi arus kas keluar pada aktivitas pendanaan. Setelah terjadinya penambahan dan pengurangan pada laporan arus kas, maka kas di akhir periode 2012 adalah sebesar $57.000, sedangkan kas di akhir periode 2011 adalah sebesar $37.000. Jadi, terjadi penambahan pada kas sebesar $17.000.